Korupsi di Indonesia hingga kini masih menjadi permasalahan yang serius, yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam penegakan hukum maupun kesadaran moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mini Podcast kita. Bersama saya, Nesya Kalista Putri Syafa. Di sini kita akan membahas kasus korupsi yang sempat menggegerkan Indonesia, yaitu kasus Duta Palma Group. Hari ini kita sudah bersama 3 narasumber kita. Dan bersama saya Riana Pusaputra. Dan saya Veronica Nova Kristiani. Dan saya Ahmad Dovil Arifi. Nah, oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Menurut kalian, sebenarnya apa sih inti dari kasus ini dan kenapa sampai kasus ini tuh disebut sebagai kasus korupsi terbesar? Jadi, inti kasus itu, Surya Darmadi sebagai pemilik Duta Palma Group melakukan korupsi dan juga penyergotan lahan negara secara ilegal buat perkebunan sawit. Lahannya itu luas banget, sekitar 37.000 hektar. Yang bikin parah bukan cuma rugiin uang negara, tapi juga merugikan perekonomian masyarakat. Misalnya, negara kehilangan pemasukan, masyarakat sekitar konflik soal lahan, dan lingkungan juga rusak, maka total kerugian bisa sampai 104 triliun. Oke, berarti dampaknya ini bukan cuma ke negara aja ya, tapi sampai ke masyarakat. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi, kenapa sih tindakan kayak gini tuh bisa disebut sebagai penyimpangan sosial dan termasuk jenis yang mana? Nah, jadi ya, kasus ini tuh bisa disebut penyimpangannya besar karena yang jelas dia tuh melanggar norma sosial dan hukum penyimpangan sosial juga. Nah, ini itu termasuk penyimpangan sekunder karena kan dia itu dilakukan secara terus-menerus dan bahkan berencana. Ya. Lalu, dia itu juga tidak mungkin sendiri kan. Ini juga termasuk berkelompok karena dia juga pasti mengajak kerjasama dengan pejabat lain. Bahkan petinggi-petinggi pun bisa memberikan izin kepada mereka untuk melakukan hal tersebut. Oke, jadi di sini tuh penyimpangan sosial itu ada penyimpangan sekunder dan juga penyimpangan kelompok ya. Nah, ini yang menarik. Dan dari yang narasumber 2 sampaikan, jadi kan berarti bukan cuma salah satu individu ya, tapi ada sistem yang mendukung. Kalau gitu menurut kalian, apa sih akar masalahnya dari terjadinya kasus korupsi ini dan kenapa orang atau kelompok itu bisa sampai berani melakukan penyimpangan sebesar ini? Penyebabnya kombinasi banyak faktor. Pertama, faktor individu kayak keserakahan dan kurangnya moral. Kedua, faktor lingkungan. Misalnya budaya korupsi yang udah dianggap biasa. Ketiga, lemahnya pengawasan dan penegak hukum. Jadi pelaku merasa aman. Dan keempat, adanya kesempatan karena punya kekuasaan dan akses. Jadi bukan tiba-tiba, tapi karena sistem dan kondisi yang memungkinkan. Oke, baik. Nah, ini kalau dipikir-pikir, penyebabnya aja kan bisa sebanyak itu ya. Apalagi nanti ke dampaknya kan. Dampaknya tuh nggak cuma sekarang, tapi bisa jangka panjang. Bisa nggak kalian jelaskan sebenarnya dampak sosial dari kasus ini tuh sejauh mana? Dampaknya luas banget. Dari sisi ekonomi, negara kehilangan uang yang harusnya bisa dipakai untuk pendidikan atau pembangunan. Dari sisi sosial, muncul konflik antara perusahaan dan masyarakat soal lahan. Dari sisi lingkungan, hutan rusak dan efeknya bisa ke generasi berikutnya. Yang paling berbahaya, kepercayaan masyarakat ke hukum jadi turun. Nah, ini yang penting. Kalau kepercayaan masyarakat turun, itu bahaya banget kan. Sekarang kita kaitin dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya peran agen sosialisasi kayak keluarga, sekolah, itu penting nggak sih dalam pencegah hal-hal yang seperti korupsi-korupsi di dunia ini? Menurutku ya, agen sosial tuh penting banget. Awalnya kan dari orang tua. Mereka ngajari kita. Yang pertama, mengajari yang membuat kita tuh meniru. Itu kan dari sikapnya mereka. Kalau dari mereka aja yang tidak mengajarkan kita caranya untuk jujur, caranya untuk bertanggung jawab, pasti besar-besarnya juga tidak akan mengerti soal hal itu. Kemudian dibantu dengan agen pendidikan untuk membentuk karakternya. Bahkan yang paling penting untuk sekarang itu kan ada media massa, di mana juga cukup berpengaruh buat kita. Dan kalau dikaitkan sama kasus ini bisa jadi kegagalan penanaman nilai moral, ditambah lagi lingkungan yang bebas terhadap korupsi, jadi pelaku merasa itu hal biasa. Kalau begitu, berarti bisa dibilang penyimpangan ini tuh besar ya, dan juga bisa berawal dari hal yang kecil yang dibiarin terus-menerus. Nah, kalau gitu, menurut kalian tuh sebagai narasumber ya, gimana cara mencegah supaya nggak
terus-terusan kejadian kayak korupsi-korupsi di sekarang ini? Pencegahannya harus dari berbagai sisi, seperti edukasi, anti korupsi sejak dini, pengaturan nilai moral ke keluarga, pengawasan dan ketat dari pemerintah, transparansi dari dalam sistem dan yang paling penting penegasan hukum harus tegas. Kalau dari kita sebagai pelajar, ada nggak solusi yang kreatif yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal yang besar seperti ini? Ada dong. Jadi ya, untuk yang sekolah, itu kan bisa aja dimulai dari kampanye kecil, kayak untuk anti korupsi, atau bisa juga kayak diskusi, atau bikin podcast yang kayak gini. Bisa juga mereka tuh bikin konten di media sosial tentang anti korupsi. Nah, memang ya, dampaknya tuh nggak terlalu besar, bahkan mungkin cuma 10%, tapi dari konsisten itu, seenggaknya kita tuh berharap kalau dari apa yang kita lakukan bisa berdampak bagi negara. Iya sih, apalagi kayak kita sebagai Gen Z itu kan, mereka tuh mentalnya kuat banget ya. Jadi meskipun kayak ditentang gimana pun di medsos itu pasti mereka tuh bakal selalu mendukung kayak, ayolah cegah korupsi ini biar negara kita tuh nggak makin menurun gitu kan ya. Oke, sekarang terakhir kita bahas tentang pengendalian sosial. Menurut kalian cara paling efektif buat mengendalikan penyimpangan besar seperti ini tuh kayak gimana? Ada 2 cara utama. Yang pertama, preventif, yaitu mencegah sebelum terjadi, misalnya edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, ada represif, yaitu setelah terjadi, misalnya hukuman, penjara, dan denda. Metodenya juga ada 2. Yang pertama, persuasif seperti lewat edukasi, ajakan, dan yang kedua, koersi, yaitu lewat paksaan atau hukum. Nah, institusi sosial ini itu punya peran yang penting banget. Yang pertama kan dari penegakan dari pemerintahnya ya. Pemerintahnya ini berguna untuk menegakkan peraturan dan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nggak kayak yang terjadi di Indonesia sekarang, di mana hukum-hukum kita nih cukup terbilang lemah ya. Nah, yang kedua itu untuk sekolah. Nah, sekolah di sini itu berperan sebagai pendidikan karakternya anak-anak, apalagi kayak kita kan. Yang ketiga itu untuk keluarga. Nah, mereka mengajarkan kita moral, bagaimana kita bersikap. Nah, yang terakhir itu adalah masyarakat. Mereka yang membuat kontrol sosial agar menahan kita dari penyimpangan. Jadi kesimpulan dari kasus Duta Palma yang kita bahas di podcast hari ini bukan cuma soal hukum ya, tetapi juga cerminan penyimpangan sosial yang sangat kompleks. Dan buat pencegahannya juga nggak bisa dari satu pihak saja, tapi harus dari agen sosialisasi seperti sekolah, keluarga, apalagi dan pemerintah. Dan apalagi itu yang berperan penting itu kita sebagai generasi muda. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita pada podcast hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman semuanya dan bisa bikin kita lebih sadar pentingnya kejujuran dan juga integritas. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.